Sekarang saya akan bercerita tentang jagung. Batu untuk giling jagung di sini namanya bear. Itu bahasa di Pantar Barat. Di Pura, pulau tetangga namanya Banehar. Saya sudah akan bercerita tentang seorang wenang, kakek, yang sudah cukup tua, pemilik sebuah batu giling. Saya bertemu dengan kakek itu. Dia berkisah kepada saya bahwa ketika dia masih SD kelas rendah di awal dasawarsa 1980-an, ayahnya membeli bear ini dari Pantar Timur. Dan hingga hari ini, 2020 masih berfungsi dengan baik. Batu ini terdiri dari 2 buah batu datar yang di bagian atasnya ada lubang kecil supaya jagung yang telah halus itu bisa turun. 2 batu ini kira-kira berukuran sama besar dan disatukan oleh kayu di tengah sebagai perekat, dan tanduk rusa di pinggirnya sebagai pemutar batu. Batu bagian atas seperti piring datar yang di sekelilingnya ada pinggiran pembatas supaya jagung jang keluar. Gilingan batu menghasilkan butiran jagung yang lebih halus, sehingga perlahan-lahan butiran jagung halus itu turun ke lubang kecil, dan terus digiling oleh seluruh tekanan batu di atasnya. Bila sudah habis, maka tepung jagung itu akan keluar dari batu bagian bawah. Itu sebabnya, pasti batu giling diletakkan di atas alas. Orang yang menggiling akan terus menambah butiran jagung. Tentunya saya penasaran untuk mencoba. Saya hitung percobaan pertama memakan waktu 10 menit untuk 10 genggam jagung. Putaran kedua saya lebih baik 8 menit untuk 13 genggam jagung. Ketika saya dengan sombong mau lanjut lagi padahal lutut pegal karena duduk bersila di tikar, untungnya jagung sudah habis dan baru besok Mama 2 itu mau tumbuk jagung dulu untuk bahan baku. Katanya kalau batu-batu ini mau lebih cepat menggiling atau lebih tajam giginya, maka tinggal digosok permukaannya dengan garam kasar. Jagung tetap harus ditumbuk lebih dulu dilesung dengan menggunakan alu. Atau kalau malas menumbuk dan kebetulan sedang punya uang, maka jagung bisa bawa ke penggilingan, istilahnya mall. Hasil jagung tumbuk maupun jagung mol ini kemudian digiling dengan bear. Tujuan menggiling jagung adalah untuk bahan bubur bayi atau MPASI istilah zaman sekarang. Mama 2 di sini masih suka menggiling jagung karena tentu saja lebih murah. Dan jagung memang tersedia banyak di kampung. Bagaimana mungkin kita punya banyak jagung lalu malah beli tepung maizena di pasar? Sama seperti beras, orang-orang selalu mengatakan beda aroma, tekstur, dan rasa antara beras giling dengan beras tumbuk. Demikian juga dengan jagung ini, orang bilang beda antara tepung jagung buatan sendiri dengan tepung jagung buatan pabrik yang tinggal dibeli di toko dengan istilah maizena. Saya jadi ingat waktu di Kalimantan dengan orang Dayak Meratus di pedalaman. Hasil panen mereka adalah beras, jadi untuk pesta atau festival panen, kue tua juga dibuat dari bahan beras. Beras yang baru dipanen itu mereka tumbuk di alu lalu tumbuk lagi, dan saring berulang-ulang hingga sehalus tepung buatan pabrik. Di Manggarai, Flores, orang-orang sana juga berkeyakinan kopi tuk atau kopi tumbuk, wanginya lebih kuat daripada kopi giling. Sebisa mungkin orang mempertahankan yang tradisional, karena segala sesuatu yang proses kerjanya lebih perlu jerih lelah, memang hasil akhirnya terasa lebih nikmat. Sekarang saya akan bercerita tentang sebuah cerita magis tentang Pulau Rusa, yang dianggap warga di sini sangat berkaitan dengan Pulau Pantar. Pulau Rusa sendiri sudah lebih dari 100 tahun tidak pernah dihuni orang. Hanya rusa saja yang ada di sana. Alkisah pada zaman dahulu kala, Pulau Rusa masih dihuni oleh banyak orang. Di zaman itu orang hidup dari berburu, berkebun, dan menangkap ikan di laut. Pada suatu kali, tiba-tiba ikan-ikan panjang menyerang. Mereka keluar dari laut sambil dan menuju ke perkampungan orang di pesisir. Ada beberapa orang yang tewas karena tertembus ikan di dada mereka hingga tembus. Sekitar 2 minggu kemudian orang kampung mengadakan pesta. Mereka berburu banyak binatang dan menangkap banyak ikan. Salah seorang pemuda diminta tolong oleh pemilik bubu agar menangkap ikan dari bubu. Telah dia pasang di pinggir laut. Betapa terkejutnya pemuda itu ketika melihat di dalam bubu ada seekor ikan besar berkepala manusia perempuan.